Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu ala ma an'ama alaina min ni'ami katsirah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amma ba'du, tentunya segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, maha suci, maha pemelihara, maha bijaksana, maha perkasa dan maha segalanya. Yang tentunya apabila kita meminta, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah yang telah kita lakukan Allah terima, dan kemudian kita mendapatkan maghfirah dan rahmatnya, sehingga kita termasuk pada golongan hamba-hambanya yang beruntung nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan tentunya kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semua yang mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, bapak-bapak rahimakumullah, sehat Pak? Alhamdulillah. Ungi ayeuna urang teh teu aya lembaran karena memang ieu teh berseri pakai ku abis seri nu kadua lah aya. Insyaallah. Soalna memang ieu teh perkawis kiamat, Salaresna mah aya nu sababaraha bahasan teh tos pada apal cenah, tos pada uningan. Panginten tapi panginten. Panginten aya nu nya aya nu teu sugana nya panya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam, al-qiyamah. Qiyamah itu dalam bahasa Arab, ada juga dalam bahasa Arab di Al-Quran itu disebutkan dengan as-sa'ah. Sa'ah itu juga kiamat. Al-qiyamah. Al-qiyamatu as-sa'ah. As-sa'ah. Apakah as-sa'ah itu? Apakah as-sa'ah yang disebut dengan kiamat itu pasti terjadi? Maka untuk menjawab ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya fenomena. As-sa'ah itu masih panjang, Pak. Ini panjang sekali prosesnya dan masih dikatakan lama. Lamanya kita tidak tahu, dekatnya kita tidak tahu. Tapi ada turunan-turunan dari sa'ah-sa'ah kecil itu. Yang pertama adalah al-maut. Al-maut. Kalau kiamat terlampau jauh kita pahami, maka satu kiamat yang jelas di depan mata adalah meninggalnya seseorang. Itu jelas maut. Al-maut itu sama dengan as-sa'atus shaghir, yaitu kiamat kecil. Disebut dengan kiamat kecil. Tuh. Baik, sekarang kiamat yang besar masih panjang sepertinya. Kiamat yang pertengahan, al-maut, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja. Ada yang setiap hari kita alami, Pak. Apa itu? Kiamat shaghir yang setiap hari kita alami. Apa itu? Tidur, Pak.
Tidur itu, Pak, itu kiamat shogir, Pak. Yang setiap hari kita alami. Bayangkan, saat terlalu jangkau, terlalu jauh. Yang paling sedang, al-maut. Yang kita perhatikan ke orang lain yang mengalami. Kita mah belum. Tapi ada yang setiap hari kita alami. Apa itu? Tidur, Pak. Tidur. Dalam bahasa Arab, tidur itu apa? An-naum. As-salatu khairum minan naum. Naum. Salat ke orang tekunan naum. Ya, apa kitanya? Salat ke orang tekunan naum. Sa'ah terlampau jauh. Al-maut orang lain yang mengalami, kita mah belum. Tapi ada setiap hari kita alami, yaitu an-naum. An-naum itu juga, Pak, disebut dengan kiamat kecil. Kenapa disebut kiamat kecil? Karena an-naum itu pada saat terjadi, entah di mana jiwa kita, entah di mana ruh kita. Maka kemudian dalam hadis sahih dikatakan, pada saat kita tidur, Allah menggenggam ruh kita. Kita tidak sadar, kan? Di mana kita. Kadang-kadang pas orang mimpi ke orang ayah di mana. Ya. Jadi memang tidur ini, Pak, disebut dengan kiamat kecil. Maka banyak orang yang memahami apabila tidur takut tidak kembali lagi. Kan begitu. Karena memang hakikat tidur itu, Pak, kita tidak punya kontrol atas jiwa kita. Pada saat kita tidur, rek dikukumahakeun oge asa. Ya sudah gitu. Pasrah. Maka kemudian Nabi mengajarkan doa sebelum tidur, kepasrahan kita kepada Allah. Disitulah letak salah satu gerbang, kalau bisa disebut gerbang kita menuju alam akhirat, alam kubur itu yang setiap hari kita alami. Begitu banyak orang yang kemudian tidur tidak bangun lagi, banyak ya? Banyak. Tadi masa tuang teh sareng gehu, ya kan, sareng naon teh kopi, pas begitu enjingna orang ngadangu si bapak ieu cenah tos ngantunkeun. Waduh. Saha nu apal, Pak. Maka sekali lagi, kiamat itu ada yang panjang sifatnya, yaitu as-sa'ah, disebut al-qiyamah, dan ini berlangsung sudah sampai sekarang. Alam dunia itu sudah berapa juta tahun. Dan sekarang masih belum juga kiamat. Padahal Nabi mengatakan sudah dekat. Tapi dekatnya sedekat apa? Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ada ternyata kiamat kecil untuk menggambarkan bahwa yang namanya kiamat tidak perlu jauh. Yang setiap hari bahkan mungkin kita lihat adalah orang yang meninggal. Dan terjadi ternyata setiap hari ke kita adalah an-naum. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj? Yang surah ke-22 ayat 7, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Allah mengatakan inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat itu atiyatan. Atian itu pasti datang, Pak. Al-qiyamah ini disebut dalam Al-Qur'an atiyatan, pasti datang. Ini pasti datang. Atiatan. Pasti datang. Begini saja berartilah gampangnya. Kalaulah kiamah yang tadi katakan masih jauh itu pasti datang, maka maut yang barangkali kita lihat ke orang lain juga datang, maka tidur yang setiap hari kita lakukan juga sudah datang. Berarti ini kepastian, begitu. Maka bahasa Al-Quran atiatan pasti datang. Karena yang jangankan yang jauh, yang dekat saja sudah kita alami. Begitu. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya, pasti datang. Kemudian Allah menegaskan wa annallaha, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan yab'asu, membangkitkan siapa? Man fil kubur. Man itu orang-orang, fil kubur yang tadinya berada dalam kubur. Artinya nanti pada saat kiamat terjadi, kemudian orang-orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali. Begitu, Pak. Ya, itu dulu pembuka. Baru pembuka. Nah, sekarang apakah ada hadis tentang kiamat? Banyak, Pak.
Banyak sekali. Kita akan membahas di malam hari ini cuman 10 tandanya saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian bertanya, kapankah terjadi kiamat itu? Maka Nabi menyampaikan, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya malaikat Jibril tidak tahu, kemudian Nabi yang paling mulia saja juga tidak diberitahu. Maka apabila ada orang yang mengatakan tahu terjadinya kiamat tahun 2012, ternyata anjeuna anu maot. Gitu kan? Soknya nyahoanan. Nya 2012 The End judul filmnya. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Berarti kita sama-sama tidak tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu begitu. Nah, kemudian Nabi melanjutkan begini, lam taquma as-sa'atu hatta tarau asyra ayatin. Kiamat tidak akan pernah terjadi sampai kemudian ada 10 tandanya. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Huzaifah bin Usaid radhiyallahu anha. Panjang hadisnya, saya singkat saja ke poinnya. Yang pertama adalah tanda kiamat itu, Pak. Ada yang tahu? Kami anu apal kenging hadiah ya, umroh. Kaciboga. Ciri. Nah, ciri-ciri. Satu adalah diutusnya Nabi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjadi? Sudah. Berapa ribu tahun yang lalu? Kurang lebih 1400-an tahun. Sekarang saja 1447. Ya, 1400-an berarti. Sudah mau 1500. Sudah 1,1500 tahun ini. Yang kedua adalah yang pertama adalah kata Ibnu Hajar dalam syarahnya, dalam syarah hadisnya begini. Ulama itu menjelaskan hadis ini menunjukkan kedekatan waktunya. Tapi apakah sangat-sangat dekat? Nabi mengatakan seperti 2 jari dekatnya. Tapi berapa ribu tahun? Wallahu a'lam. Sudah 1500 tahun, hampir kita mau 1500. Belum terjadi kiamat, tapi tandanya nanti ngebrudul, Pak. Sekarang itu banyak sekali. Kata Ibnu Hajar, maksudnya adalah kedekatan secara relatif. Karena umur dunia sudah sangat tua ketika Nabi diutus. Nabi pada saat diutus, Pak, itu sudah terdefinisi. Meskipun masih prediksi, estimasi, itu sudah jutaan tahun. Hadirnya itu, adanya itu alam semesta sudah jutaan tahun. Artinya kalau sampai ke Nabi, itu sudah merupakan ujung. Nabi ke kita saja 1500-an. Sudah sangat tua sekali. Nah, dalam kontekstual kekinian itu bagaimana maksudnya tentang hadis Nabi diutus ini? Ternyata umat Kangjeng Rasul itu, Pak, adalah umat yang merupakan akhir peradaban sejarah umat manusia. Dulu mah cuman ada di fiksi, Pak. Dulu mah cuman ada di fiksi yang namanya orang bisa terbang. Sekarang bisa. Aya pesawat. Kan kapungkur mah teu kapikiran eta, Pak. Bagaimana jarak antara dari satu titik A ke titik B sudah seperti sangat dekat sekali sekarang. Dikembangkan berbagai macam teknologi. Pertama dikembangkan ya pesawat yang pakai kincir, ya kan? Kemudian nanti berkembang lagi pakai jet. Sekarang supersonik. Nanti ada yang roket tuh yang dari Amerika ke Jepang itu hanya sepersekian detik saja. Itu sedang dikembangkan. Elon Musk itu yang pengembang pesawat ke antariksa itu kan sudah teknologi roket, Pak. Antar benua itu sekarang sudah sangat dekat sekali. Dulu ketika
belum ada pesawat, orang mau naik haji dari Indonesia ke Mekah berapa bulan kan? Sekarang cuman hitungan jam. Nanti mah Pak, dalam hitungan menit saja. Ketika nanti sudah dikomersilkan pesawat superjet itu, hypersonic, kecepatan melebihi kecepatan suara itu. 30 menit nyampe antar benua. Dan sekarang sudah dikembangkan WUS saja yang paling gampang darat, Pak. Bayangkan itu. Cuman berapa menit? 45 menitan ya? 40 menit kurang lebih dari Bandung ke Jakarta. Dan sudah kebayang itu. Yang dulu berjam-jam. Abi di mana? Di Banten ke Bandung. Kapungkur lumayan genep jam kan? Aina setengah perjalanan, 3 jam setengah terus dugi, Pak. Tol ke tol, Cileunyi keluar Rangkas. Aina abi ke Rangkasnya siga ayeuna ka Cimahi. Caket gitu, asa caket, asa. Padahal mah anger itu. Karena kapungkur mah Pak naik bus. Ya kan perjalanan setengah hari. Bahkan ayun sehari nguriling ta di mana di Rangkas terus ke Bogor, di Bogor terus ke Cianjur ke Puncak. Wah, ayun nama dipangkas. Seperti itulah ternyata peradaban manusia akhir zaman. Gehu mangga lah. Iklan deui wae. Kanggo potong aya teh. Akhirnya teh tahap iklannya mah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus pernah bersabda bahwa pasar juga akan semakin dekat kan? Teka bayang kampung orang apa kumaha, pasar makin dekat teh kumaha maksudna teh. Masa setiap bumi teh aya pasar teka hartos tadi nanti Pak. Tapi ayeuna kebayang orang. Ternyata ku si Bukalapak, ku si Tokopedia, ku beli-beli macam-macam. E-commerce yang sekarang merajalela itu adalah tanda dari akhir zaman. Pasti itu. Ternyata itu yang disebut dengan pasar yang sangat dekat dengan rumah. Bahkan sangat dekat deui aya di lebetna. Nuju gogoleran we ge tiasa orang mesen kan. Nuju gogoleran nuju di kamar mandi orang tiasa. Mesen tisu kloset. Punten Pak, sadar ya. Jadi nuju gogoleran we ge nama orang tiasa. Bayangkan itu. Berarti aya di lebetna urang teh. Yang kedua adalah banyaknya pembunuhan, Pak. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta yuksarul harju. Tidak akan pernah terjadi kiamat kata Nabi hatta sehingga yuksarul harju, banyak pembunuhan. Perang dunia 1 itu sekitar 2 juta orang. 2 juta orang, bahkan lebih itu. Yang kaum Yahudi informasinya itu dibunuh. Bukan hanya itu, masyarakat sipil yang lain juga karena perang dunia 1 itu banyak. Dan paling banyak terjadi dalam sejarah. Kemudian ternyata menyusul ada perang dunia 2 sampai dengan saat ini. Mungkin itu perang dunia, tapi ternyata ada perang-perang kecil yang lain, Pak Aina. Paling misalkan aya kanyerian hate gitu, langsung tusuk kan Aina. Sudah biasa itu, Pak. Bayangkan. Dan itu memang sudah Nabi sabdakan, Pak. Harju di sini, Pak. Jadi ada uktul. Ada kotala. Kotala itu kan membunuh ya, telah membunuh. Ada yang disebut dengan al-harju. Apa bedanya ini dua kalimat ini, Pak? Al-harju. Kalau kotal ini, Pak, membunuhnya sengaja. Kalau al-harju ini membunuhnya tanpa sebab yang jelas, ujug-ujug. Tusuk,
Jadi sangat tidak jelas, Pak. Motifnya itu tidak jelas. Hah? Iya, begitulah. Tawuran, ya kan? Nah sih gitu. Apa urgensinya tawuran sampai bawa golok, bawa bedog, bawa non rantai. Begitu kena, wah, mau tuh. Apa urgensinya? Memang sebabnya tidak jelas. Dan itulah justru yang disabdakan oleh Nabi, al-harju yuksarul harju, banyaknya pembunuhan yang tidak jelas. Padahal Nabi menyampaikan, pembunuhan itu dilakukan hanya 3 saja yang diperbolehkan, Pak. 3 saja. Dalam hadis Arba'in disebutkan 3 saja. Yang pertama, apabila orang yang murtad lalu kemudian memusuhi umat Islam. Ayah si A, tadina Islam, kemudian keluar. Pada saat keluar inilah dia menghasut orang-orang supaya Islam ini hancur. Maka orang seperti ini wajib dibunuh. Dalam Islam begitu, satu. Yang kedua adalah yang bagaimana? Apabila dia membunuh. Dia membunuh, diperbolehkan dibunuh lagi. Nafas bin nafs. Yaitu hukum nyawa dibayar dengan nyawa. Di kita mah nggak ada, tapi di Arab Saudi sana ada kan. Hukum itu masih berlaku. Kalau membunuh ya dibunuh lagi. Dan yang ketiga ini yang berat. Yang ketiga ini yang berat, Pak. Yang disebut dengan pezina yang sudah menikah. Zina yang sudah menikah dalam Islam diperbolehkan dibunuh. Ya, dirajam itu sampai dibunuh. Diperbolehkan itu, Pak. Kenapa? Karena bisa merusak tatanan sosial. Tiga kelompok ini yang diperbolehkan. Selain itu boleh atau tidak? Masalah rebutan waris, jadi pebacok-bacok. Masalah waris. Sudah segera, Pak. Maka kata Nabi, al-harju, Nabi sudah menubuatkan, Pak, dari dulu. Nanti di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan tanpa sebab yang jelas. Tanpa 3 ini. Kalau 3 ini jelas. Karena mudorotnya banyak. Selain dari 3 ini banyak terjadi pembunuhan. Al-harju, tidak jelas sebabnya. Maka kata Nabi, kalau ini sudah terjadi, dan kata kuncinya ini, Pak, biasa. Ini orang ninggalin TV, pembunuhan. Ninggalin media sosial, pembunuhan. Ninggalin YouTube, pembunuhan. Hal pembunuhan menjadi biasa, berarti sudah masuk pada tanda yang kedua, Pak. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pembunuhan merajalela tanpa sebab yang jelas. Begitu murah nyawa itu dihilangkan. Begitu mudah gitu, Pak. Ya. Lebih jauh para ulama menggambarkan begini, Pak. Ini nauzubillah sebetulnya, tapi ya sudah fenomena sekarang. 1, pembunuhan sudah hal biasa. Itu 1. 2, korban sendiri tidak tahu kenapa dibunuh. Ayah salah sasaran. Ya kan? Tiba-tiba dibunuh. Kamari Hansip. Hansip gaji sabaraha sih, Pak? Ayo. Gaji sabaraha Hansip? Das newak mau kan? Akhirnya ditembak. Maut. Biasa. Kemudian yang paling parah, Pak, kalau ditanya si pelaku ini, kalau ditanya nih, kenapa kamu membunuh dia? Apa jawabannya? Saya juga sebetulnya tidak tahu. Saya gelap mata. Saya tidak tahu kenapa saya membunuh itu. Berarti dia sendiri tidak sadar karena emosi. Dan ini ulama menggambarkan ini sudah dari dulu, Pak. Di akhir zaman terjadi nggak? Sudah terjadi. Kalau dulu mah enggak. Bahkan apa kata Nabi? Kalau seandainya kalian berada di medan pertempuran, kemudian ada melihat pepohonan banyak di situ, apakah boleh menebangnya? Haram, kata Nabi, jangan. Ada rumput-rumputan kemudian di situ, ada tanaman-tanaman, kemudian keinjak, dicabut dengan sengaja. Apakah boleh? Haram, kata Nabi. Padahal sedang berkecamuk perang. Kalau seandainya ada yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar haknya, tidak boleh. Sekarang bagaimana, Pak? Bebas sekali kan? Bebas sekali. Bahkan urusan nyawa itu sangat-sangat mudah sekali sepertinya dihilang. Maka kata Nabi sudah jauh-jauh hari menubuatkan nanti di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan yang tidak jelas. 2. Ya.
Nah, yang paling parah apa sekarang, Pak? Alat-alat untuk berperang itu jauh lebih canggih. Sekarang kan kita dipertontonkan tuh, Ukraina dengan Rusia kan? Itu perangnya sudah bukan perang fisik, Pak. Ada drone tanpa awak. Sudah tidak ada lagi tuh manusia di situ. Sudah jalmi nama di mana? Tiba-tiba ayah bom, bentuknya pesawat, bentuknya drone, tapi bom. Akhirnya kan gitu. Kapung kurma, Pak, barangkali kalau perbandingannya satu peluru satu orang. Dulu mah gitu, satu peluru satu orang. Hitungannya begitu. Ini saya punya satu peluru untuk satu orang. Ayeuna mah, Pak, satu peluru bisa meledak untuk meledakkan 1000 orang. Yang disebut dengan nuklir itu. Bahkan itu bisa jutaan. Dan itu kan sudah terjadi ya. Di Jepang sudah terjadi. Kemudian kemarin di Palestina sampai dengan hari ini terjadi. Bayangkan, Pak. Berarti nubuat Nabi dari dulu sudah terjadi. 2 sudah terjadi. Ketiga. Apa kata Nabi berikutnya? Wa antarul hufatal urata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Dulu kalian melihat orang-orang ini banyak sekali berada dalam kemiskinan, tapi sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang megah dan tinggi. Di mana itu? Di Arab. Ingat, di Abu Dhabi, di Arab Saudi, di pesisir Arab itu, Pak, di semenanjung Arab itu. Itu mereka sekarang berlomba-lomba untuk membuat namanya mega metropolitan. Kota yang sangat sangat canggih sekali, sangat modern di situ. Kemudian hampir tidak ada kemiskinan. Hampir tidak ada kemiskinan. Dan ini juga yang dinubuatkan oleh Nabi. Bangunannya bukan hanya bangunan tinggi, tapi menjulang, Pak. Seperti Al-Burj, apa namanya? Burj Khalifa. Itu kan 80 meter kan? 100 saya. Hah? 900 meter. Paten kan? Bangunan paling sabaraha apa di orang? Bangunan lantai 45 umpama paling seberapa meter kan? Luar biasa. Dan sekarang mau ada di apa namanya? Di Arab Saudi itu sedang mengembangkan yang namanya tuh green apa? Green Metropolitan. Kan tahunya tandus kan? Nah, sekarang bagaimana melawan ketandusan itu? Supaya si Arab Saudi ada satu kota yang semuanya tumbuh tanaman. Sekarang tuh lagi dikembangkan itu. Nubuat Nabi bukan? Masuk, Pak. Dulu orang-orang ini orang-orang terbelakang sebelum Nabi ada, sebelum Nabi diutus. Terbelakang semua. Tapi kemudian sekarang menjadi pesaing-pesaing Eropa. Ayeuna Barcelona dipeser ku Qatar Foundation ya. Qatar Foundation, abi maaf Pak. Manchester City itu, PSG, Real Madrid. Oh, saham-sahamnya teh seueur dipeser ku Qatar Foundation, Pak. Wah, Persib mah ku saham. Persib sih nama ku Ghana itu. Ku tim Afrika sih namanya. Jadi apa maknanya, Pak? Yang ketiga ini juga terjadi. Sudah terjadi. 3 sudah terjadi. Coba. Apalagi coba. Da teu kabayang, Pak, saur ulama teh kieu. Da teu kabayang atuh, Pak, negara miskin. Ayeuna sumber dayana naon, Pak? Pantai teu aya sepanjang negara itu ya gurun. Urang mah naon cau aya, sampe aya, gedang aya kan, cau gedang naon deui tah? Gehu aya. Sagala, Pak. Sagala macam-macam. Tapi bagaimana dulu bangsa Arab cuman dari gurun, arek ngajual teh naon kaktus. Ya, keripik kaktus. Naon deui atuh, Pak? Ternyata di Arab itu ada sumber daya yang tak terbatas. Apa itu namanya? Ya, petroleum, minyak. Disebut dengan petrodolar kan? Petrodolar. Minyaknya ternyata yang melimpah. Dan kemudian dijadikan tempat perang di situ karena minyaknya yang sangat melimpah. Cuman dari minyak, Pak, berarti. Arab Saudi devisa di mana? Di haji. Haji umroh kan? Devisa tertinggi itu. Masyarakatnya luar biasa makmur.
Seandainya di Aljabar gitu nyapanya. Tanapi Cibugel jadikan tempat umroh, segena sugih Pak Otang. Kulan? Seurnya. Nya abis sok kadinya pas saya di Cibugel asa tos pensiun abi Pak. Pas kadinya abi wungkul perasaan anu masih anom nya nu sanesna tos pensiun sadaya. Apa abi pensiun dini gitu ya? Toh. Paling anom abi kadinya. Jadi sudah terjadi apa belum yang poin yang ketiga Pak? Sudah. 3 sudah tuh. Berikutnya apalagi? Kata Nabi yang ketiganya adalah munculnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa, Ya'juj, Ma'juj, matahari terbit dari barat. Coba. Khurujud Dajjali wa nuzulu Isa wa Ya'juj wa Ma'juj. Keluar Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini sudah terjadi apa belum? Belum. Belum ini ya. Dan ini kata Nabi Muhammad SAW, fitnah terbesar sepanjang zaman adalah munculnya Dajjal. Hanya kemudian nanti ulama Dajjal ini, kemudian nanti ulama ini mengartikan apakah Dajjal ini bentuknya fisik ataukah metafora. Apa metafora? Kiasan. Kan sebut anu nyebat kieu. Wah, mana emang Dajjal. Anaknya Dajjal. Dajjal. Apakah metafora atau fisik? Dalam riwayat sahih ternyata dulu di zaman Nabi ada sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Satu waktu ceritanya sahabat Nabi ini sedang mengarungi lautan. Tiba-tiba terdampar di sebuah pulau. Pada saat terdampar di sebuah pulau ini, kemudian bertemulah dengan Dajjal. Kemudian Dajjal itu menanyakan, apakah Nabi akhir zaman sudah turun? Kata sahabat itu sudah. Kemudian apakah sungai yang ada di Tigris dan Eufrat itu sudah mengering? Katanya sudah. Katanya saat ini belum. Tapi kata Dajjal itu, kalau seandainya nanti itu mengering, maka aku akan keluar. Sudah dekat waktu aku akan keluar. Maka di sini disebutkan Dajjal itu berarti bentuknya fisik. Asli memang ada. Tetapi yang jadi masalah, Pak, Dajjal ini ternyata bisa juga dikiaskan menjadi metafora. Kalau Dajjal itu yang disebutkan dengan memperdaya, maka apakah sekarang media sosial itu bisa memperdaya? Bisa. Yang tadinya orang tidak melakukan ini, tiba-tiba dari si A yang sebelumnya materi ya, ini si A, si B, padahal mah terkenal-kenal acan, ku A imam, biasa, ngarendeng gitu kan, biasa. Bahkan anu sanesna, biasa. Badai kumaha biasa. Apakah itu bukan sifat dari Dajjal yang bisa memanipulasi apapun? Berarti masuk, Pak. Ini masuk juga berarti. Sehingga apa Pak efeknya? Kita tidak tahu lagi, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anu tadina lerasnya sigana keliru gitu, anu keliru nasigana leras gitu. Jadi memang sudah samar. Maka inilah yang kemudian disebut dengan fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah akhir zaman? Kita sudah susah membedakan mana orang baik, mana orang tidak baik. Sudah susah Pak. Aya anu berjubah, katinggalina mah soleh. Katinggalina mah soleh. Ternyata nyandak artos koropak. Umpama ya. Umpama. Dasar gitu. Kan ayahnya jubah teh ternyata jubah nate kanggo ngalebetkeun si artos kan. Aya dina YouTube mah segala tuh Pak, katinggal. Luar biasa. Yang poin 4 ini memang masih jauh, tetapi sudah mendekati, Pak. Sudah kelihatan ada tanda-tandanya. Dari apa? Metaforanya sudah muncul. Belum, fisiknya belum. Kata Nabi pasti fisik ini. Tapi metaforanya sudah mulai terlihat. Gitu ya. Sama juga nanti di pengadilan. Kita sudah samar, Pak. Ini mana benar sih? Pengacara bisa membolak-balikan kasus kan. Yang tadinya orang bersalah bisa benar. Yang tadinya orang benar bisa bersalah.
Bahkan hakim pun pada saat mengetuk palu sudah tidak lagi menjadi pertimbangan keimanan, tapi menjadi pertimbangan cuan. Begitu. Sudah samar kita, Pak. Mana yang benar, mana yang sudah samar. Susah sekali. Dan ternyata ini metaforanya betul ya. Berikutnya, tinggal dikit lagi. Terbitnya matahari dari barat. Kalau sabda nabinya, tatlu'u syamsu min maghribiha. Min maghribiha. Pada saat matahari harusnya muncul dari timur, tenggelam dari barat, ini sudah berbalik. Apa maknanya, Pak? Bahwa nanti ekosistem alam semesta rusak. Dimulai dari apa, Pak? Bencana di mana-mana. Longsor di mana-mana. Kemudian nanti gunung berapi meletus di mana-mana. Yang sekarang terjadi, banjir di mana-mana. Kenapa banjir banyak terjadi? Ekosistem yang rusak, Pak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kata Allah, orang-orang yang mengatakan dirinya soleh itu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan saya ini orang baik, saya ini orang soleh. Tetapi ternyata banyak sekali kerusakan di muka bumi yang mereka tidak sadari. Nah, kerusakan bumi itu adalah tanda dari kiamat. Ini kerusakan bumi, Pak. Tidak mungkin kerusakan bumi itu terjadi kecuali oleh manusia sendiri yang tamak. Dan ternyata kerusakan bumi itu menjadi sebab tanda awal terjadinya kiamat. Itu kata Nabi, Pak. Tatlu'u syamsu min maghribiha. Begitu. Kemudian yang keenam adalah keluar dabbatul ard, yaitu binatang melata dari bumi. Dalil hadisnya takhrujud dabbata fataklimun nas. Binatang melata akan keluar dan berbicara kepada manusia. Bayangkan, Pak, ada satu binatang yang bisa berbicara ke manusia. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Akhirnya terjadi acan aya nama. Aya umpama Pak Haji pas ningali sireum ngobrol sareng sireum umpama. Eta mah gelo. Acan terjadi dabah, Pak. Melata. Memang ada binatang, tapi ini tidak terjadi saat ini. Tapi kemudian ada ulama yang berpendapat begini, mungkin saja itu robot. Mungkin saja pada saat nanti terciptanya robot. Sekarang robot itu bisa bicara nggak, Pak? Bisa ngobrol nggak sama manusia? Itu kata ulama bisa jadi itu. Iya, macam-macam kan. Abi apal pemikiran pada ini meliar. Kemana ujungnya abi apal. Pancen eta mah kanggo anu kesepian. Berikutnya adalah muncul asap besar namanya ad-dukhon. Ad-dukhon ya, ad-dukhon. Fartaqib yauma ya'ti yauma ta'ti sama'u bidukhonim mubin. Ada semacam asap besar. Nah, asap besar ini dalam konteks kekinian bisa polusi ekstrim. Terjadi nggak? Terjadi, Pak. Polusi di mana-mana. Tidak mungkin kiamat terjadi kecuali alamnya rusak. Tadi sudah longsor, banjir, gempa bumi, macam-macam. Dan sekarang ada polusi yang namanya ad-dukhon dalam Al-Quran. Ad-dukhon, Mbak. Polusi kan sekarang terjadi di mana-mana. Kapungkur mah di Bandung asana tiis, Pak. Tiis pisan gitu, Abi. Ayeuna mah rada hanetnya. Panas malah. Condong ke panas. Atau ningali ke Manglayang sadana terus jadi bumi. Perumahan, kumaha. Lungsur nanti kan kadieu cai itu kan. Luar biasa. Jadi ad-dukhon dalam konsep kekinian adalah kabut yang tebal yang biasa kita sebut dengan polusi. Yang kedelapan, kata Nabi begini, salah satu khusuf, 3 kali longsor besar. Yang pertama adalah khusful bil masyriq. Yang pertama di timur, wa khusfun binal maghrib, bil maghrib, yaitu di barat, dan khusfun bi jaziratil arabi. Dan yang terakhir adalah di Jazirah Arab. Apakah ini terjadi, Pak? Sudah. Sudah terjadi, Pak, ini. Di mana kejadian banjir di Mina, di Madinah, di mana, Pak? Mekah ya. Luar biasa. Sering kan? Dan ini katanya bukan gempa biasa, Pak, tapi longsor yang raksasa, menenggelamkan daratan luas dan menjadi peringatan besar bagi manusia.
Dan ini retakannya Pak, itu ada di banyak negara. Sekarang itu sudah ada. Sekarang sudah terjadi Pak. Ternyata di Timur Tengah itu Pak, itu banyak gunung Merapi. Banyak Pak, banyak gunung Merapi. Jadi ternyata di dunia ini Pak, gunung Merapi itu ada di mana-mana. Termasuk Indonesia kan. Kayak Gunung Galunggung, Gunung Krakatau. Jadi kalau itu meletus sejarah kelumpat ke mana orang Pak? Di dia aya Tangkuban Perahu kan. Arek lompat misalkan ka Banten, di itu aya Krakatau lebih dahsyat deui. Ka mana orang lompat ayo? Teu aya tempat, Pak. Memang semuanya sudah diciptakan untuk membunuh umat manusia. Memang kadinya ujung. Bangker begitu lapana lembet di kadinya. Ke mana coba? Yang kesembilan adalah keluarnya api dari Yaman. Kata Nabi, wa narun takhruju min qa'rin adana tasukun nas. Api yang keluar dari wilayah Aden, Aden itu Yaman, Pak, menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Sarah hadisnya begini. Api keluar dari Yaman, lalu kemudian menyebar besar dan menggiring manusia. Dah pasti lompat kan? Aya misalkan sene gitu, dah pasti lompat orang. Ya, sehingga gitulah. Ujungnya ke mana tah? Berkumpul di satu tempat lalu kemudian api melahap. Zona vulkaniknya ayeuna lah. Gunung erupsi di mana-mana kan? Itu sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi yang ke-9 ini. Dan yang terakhir yang paling parah yang harus menjadi ingatan kita adalah kata Nabi, la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Apabila ini semua sudah terjadi, maka kata Nabi pintu tobat sudah ditutup. Yang baru beriman, kata mereka, ya misalkan ya Allah atau kepada siapa ya Ustaz, saya mulai sekarang beriman kepada Allah. Pada saat itu sudah tidak ada lagi Pak pintu tobat. Tidak ada lagi yang namanya tauhid baru, iman yang baru. Allah sudah tidak terima. Maka kesimpulannya apa? Kalaulah kiamat ini dikatakan masih jauh, ingat kiamat yang paling dekat adalah maut yang kita perhatikan, kita saksikan kepada keluarga, kepada teman, kepada kerabat, siapapun yang dekat dengan kita saat ini, yang paling utama adalah kenyata. Sabaraha jam deui urang bobo tapa. Urang kulem tah. Sabaraha jam deui urang teh. Ngetang waktos kan? Maka pada saat tidur itulah kita harus ingat bahwa itu pintu gerbang menuju kematian yang disebut dengan al-qiyamatus shaghir, kiamat kecil. Allah alam bisawab. Barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilakan, Pak. Jadi kiamat itu sebenarnya identik dengan meninggal ya. Kalau dilihat dari sini, sama dengan itu apa meninggal bagian dari kiamat. Ya, bagus pertanyaan Pak. Al-qiyamah itu disebut kalau bahasa Inggrisnya adalah the end kan? Akhir dari segala sesuatu. Ada akhir dari kehidupan dunia itulah disebut dengan kiamat. Kalau akhir dari kehidupan manusia disebut dengan al-maut. Dan al-maut itu berarti menjadi bagian kecil dari kiamat yang besar itu. Jelas ya Pak ya? Finish. Pokoknya kalau finish sesuatu itu kiamat. Ya Bapak moto ya. Moto beres moto ya disebut bahasa mah itu kiamat. Berakhirnya sesuatu dalam secara bahasa gitu ya. Gitu. Ya. Kumaha Pak? Ya. Iya, man yab'asu man fil kubur. Hanya dibangkitkan pada saat nanti sudah terjadi kiamat. Kiamat itu kan ada proses, Pak. Ada nanti tiupan sangkakala segala macam, kemudian nanti baru kemudian dibangkitkan. Berarti nanti proses dibangkitkan itu semua manusia sudah meninggal, tidak ada yang tersisa. Jadi ternyata Pak, mau tidak mau nih hukum alamnya, kalaupun kita tidak meninggal sekarang, ya nanti umur panjang sampai akhir zaman ya tetap saja meninggal. Nggak ada ininya, nggak ada abadinya kita Pak. Memang didesain dunia ini supaya semua orang meninggal. Desainnya begitu. Maka yang barangkali saat ini belum sadar, ya sadarlah kita ya. Sadar bahwa kehidupan ini esok atau lusa mah selesai. Ada lagi Pak? Sebelum saya tutup, mangga. Akhir zaman itu, apakah itu bisa juga dikaitkan dengan fenomena sekarang bahwa orang-orang yang bernaung pada sebuah ormas keagamaan ternyata
tidak bedanya orang lain yang Ya. itu masuk ke fitrah itu nggak? Sama. Nih Pak, kiamat itu tidak akan pernah terjadi sampai kemudian fitnah besar di kalangan umat muslim. Apa fitnah besar yang terjadi? Pada saat kita menilai orang lain itu soleh, ternyata bajingan. Kan begitu. Sederhananya begitu, Pak. Pada saat kita mengira orang lain itu kurang baik, ternyata soleh. Jadi kita susah sekali membedakan mana ini yang harus kita percaya, mana gitu. Orang seperti apa? Karena nanti simbol-simbol keagamaan sudah diganti dengan nuansa yang lain. Bisa politik, bisa apapun lah gitu ya. Sehingga kita susah sekali mempercayai orang. Maka di titik inilah fitnah besar di akhir zaman itu terjadi. Dan itu salah satunya Pak Haji. Alhamdulillah memang Pak. Dan itu sudah terjadi Pak. Sudah terjadi. Allah alam. Ada lagi? Terakhir? Maka Sedikit mohon penjelasan tentang tanda-tanda kiamat atau memang terjadinya kiamat sehubungan dengan surat Al-Infitar itu. Yang mana Pak? Kita sama Al-Fatharah dan seterusnya. Ya, sama juga. Jadi pertanyaannya, Apakah itu juga tanda-tanda kiamat atau memang proses DNA itu yang terjadi udah sama Al-Fatharah itu? oke, baik. Kalau idza sama, ada kata idza dalam bahasa Arab, maka itu menggambarkan proses terjadinya pada saat itu. Idza sama'um syaqqat, idza sama'um fatarat. Kalau ada kata idza, seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika orang-orang datang berbondong-bondong ingin masuk Islam pada saat itu karena pertolongan Allah. Pada saat itu menggambarkan peristiwanya. Sudah terjadi kan? Nah, idza sama'um fatarat juga sama. Menggambarkan sesuatu yang terjadi. Bagi Allah, Pak, waktu itu sudah selesai. Pernah saya sampaikan di mana ya? Di subuh ya. Bagi Allah, Pak, bagi Allah waktu itu sudah selesai. Nih, saya contohkan begini, Pak. Ini waktu pada saat Bapak nih, misalkan iya betul. Makin lama saya percepat, benda ini akan terlihat seperti tidak ada. Betul atau tidak? Saking cepatnya. Gitu. Betul ya? Semakin cepat benda ini bergerak, maka sebetulnya kita akan melihat bahwa benda yang tadinya ada, lama-lama ternyata hilang, tidak ada. Maka konsep ini, Nabi jelaskan dalam nubuatnya. Tidak akan pernah terjadi di akhir zaman itu, kiamat itu tidak akan pernah terjadi, sampai kemudian waktu terasa semakin cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti sedetik. Percepatan waktu itu ternyata tanda dari kiamat. Maka pada saat Allah menggambarkan tentang idza sama'um fatarat, ketika langit misalkan nanti terbelah, ketika awan-awan gunung berterbangan seperti kapas, maka kemudian Allah ingin menggambarkan sedahsyat itulah kiamat. Dan tidak akan pernah ada orang yang bisa selamat dari itu. Ya. Barangkali itu Pak ya, yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Intinya Pak, inti yang paling harus kita ingat, barangkali as-sa'ah kiamat ini masih panjang prosesnya. Meskipun dikatakan sudah dekat. Nih yang sebentar lagi kita akan hadapi, as-sa'atus shaghir, al-qiyamatus shaghir. Kiamat yang sebentar lagi akan kita alami, sejam 2 jam ke depan. Gitu ya. Ingat, jangan sampai lupa berdoa. Kemudian ingat, kalau seandainya kita besok masih dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan untuk lebih-lebih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.